Halo semua, sebelum kita mulai videonya, pastikan dulu keadaan di sekitarmu. Siapa tahu ada yang ikut dengerin, padahal kamu lagi sendirian. Kejadian mistis kali ini dialami oleh seorang supir taksi kelas silver di daerah Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di kota Surabaya. Ia menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya ini kepada sepasang penumpangnya. Kisah menyeramkan yang terjadi di malam hari dan sunyi di kala itu diawali ketika ia selesai mencuci taksinya. Setelah taksi ia cuci bersih, kemudian sang supir duduk di atas kap mesin taksinya yang berada di pinggir jalan. Pada saat itu, sang supir duduk menghadap ke arah depan sambil menyandarkan punggungnya kepada kaca depan mobil untuk menghilangkan rasa lelahnya setelah mencuci mobilnya di tengah malam. Tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang wanita dari antah berantah. Ia pun kaget setelah wanita itu dengan seketika membuka pintu belakang taksinya. Lalu ia menoleh dan menyapa, "Taksi, Mbak." "Iya, taksi, Mas," jawab wanita itu. "Mau kemana?" tanya supir taksi lagi. "Ke Tengger, Pak," jawab wanita itu. Perlu diketahui bahwa Tengger yang dimaksud bukan daerah pegunungan Tengger di Jawa Timur, melainkan Tengger adalah nama sebuah perumahan di daerah Manukan. Menurut sang supir, jarak dari lokasi tempat wanita itu mulai naik ke daerah Tengger hanya sekitar 4 km. Sang supir pun lalu menyanggupinya. Kemudian wanita yang menggunakan baju hitam berlengan panjang dan rambut terurai sepinggang serta berparas cantik itu pun masuk ke dalam taksi. Mengingat daerah itu jarang dilewati mobil di kala malam, maka saat di dalam taksi, supir itu pun penasaran dan menanyakan, "Loh, Mbak tadi kesini naik apa?" Wanita misterius yang sedang duduk persis di belakang supir itu pun hanya terdiam, alias tidak menjawab. Tak lama kemudian, supir taksi mulai mencium bau parfum yang sangat menyengat. Bau bunga jelasnya. Begitu menyengatnya bau parfum yang ia cium. Hingga supir taksi itu pun menanyakannya lagi kepada wanita yang selalu diam itu. "Parfum apa ini?" tanya sang supir taksi. Namun untuk kedua kalinya, wanita itu pun tak menjawab pertanyaan sang supir. Setelah beberapa waktu berselang, sampailah taksi itu di sebuah perumahan di daerah Tengger seperti yang dimaksud. Saat berada di depan rumahnya, kemudian wanita misterius itu membayar biaya taksinya dan keluar dari mobil. Sesuai prosedur taksi silver, sang supir tak boleh meninggalkan konsumennya sebelum konsumen yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Setelah wanita misterius itu masuk ke dalam rumah yang berada di tengah perumahan itu, sang supir pun lalu menancap gas mobilnya lagi dan meninggalkan rumah penumpang yang aneh itu. Namun, apa yang terjadi? Supir taksi itu hanya berputar-putar di jalanan yang berada di dalam perumahan itu. Ia tak dapat menemukan jalan keluar dari perumahan selama berjam-jam lamanya. Supir itu sangat bingung. "Loh, kok jalannya ini saja?" dan berputar lagi dan lagi, gumamnya dalam hati. Ia pun mulai curiga. "Wah, kayaknya ada yang gak beres ini," keluhnya dalam hati. Lalu ia mulai mencopoti baju dan celananya di sebuah jalanan yang gelap hingga telanjang. Kemudian ia memakai kembali semua pakaiannya, namun kini dalam keadaan dibalik, yaitu sisi luar pakaian berada di sisi dalam, begitu pula celananya. Menurutnya dengan cara itu bisa dianggap manjur agar tak terkena hal mistis yang mempengaruhinya. Tak berapa lama, akhirnya ia berhasil bertemu dengan seorang satpam. "Pak, ini kalau mau ke arah Surabaya kemana?" "Oh, ini ke timur," jawab satpam itu. "Loh, ini di daerah mana?" tanya sang supir lagi. "Ini Bundar, Lamongan," jawab satpam itu. "Loh,
Sang supir taksi silver itu seketika kaget. Padahal daerah Tengger Manukan yang dimaksud oleh wanita itu tak jauh dari awal pertama ia mengantarkan wanita misterius itu. Sedangkan Bundar Lamongan jaraknya agak jauh karena harus memutar. Supir taksi itu pun bergumam lagi dalam hatinya. Wah, berarti wanita tadi pasti orang gak beres itu. Namun ia masa bodoh dan terus menyetir taksi silvernya melaju di jalanan yang sunyi. Hingga tak lama kemudian bertemu dengan sebuah warung kopi. Lalu ia mampir untuk menenangkan dirinya. Mobil taksi ia rapatkan ke bahu jalan dan parkir. Lalu ia menyeberang jalan menuju ke sebuah warung kopi yang berada di seberangnya. Setelah memesan secangkir kopi dan menyeruputnya, untuk menghilangkan rasa penat, bingung, dan takutnya, sang penjual kopi tiba-tiba berkata, "Pak, taksimu itu ada orangnya, Pak. Kok Anda tinggal minum kopi?" "Nggak ada kok. Tadi saya baru nurunin orang," jawab supir itu. Persis di sebelahnya seorang pembeli lain yang sedang makan nasi goreng juga mengungkapkan hal yang sama. "Iya, Pak. Itu di dalam taksi ada orangnya." Supir taksi ini pun langsung keluar warung dan mengecek kembali taksinya. Dan hasilnya memang tak ada orang di dalam taksinya itu. Setelah ngopi, lalu ia pamit dan kembali mengendarai taksinya meluncur ke arah Surabaya. Kala itu sudah tahrim alias masa waktu sebelum subuh. Tak lama kemudian dari kejauhan ia melihat seorang ustadz di pinggir jalan dan menyetop taksinya. Sang ustadz membuka pintu belakang taksi itu. Belum saja ustadz masuk ke dalam taksi, tiba-tiba ustadz itu berucap, "Loh Pak, ada orangnya ini di belakang, nanti gimana bayarnya kalau gitu?" Supir itu pun langsung kaget dan menoleh ke bangku belakang. Dan apa yang dilihat dan dibilang oleh Pak Ustadz adalah benar, bahwa ada orang yang tak dikenal sedang duduk di bangku belakang, persis di belakang supir. Setelah berusaha melihat muka penumpang yang dimaksud, supir itu terperanjat. Bahwa apa yang ia lihat adalah wanita yang tadi ia antar sebelumnya, sang wanita misterius itu. Seketika kaki sang supir lemas, hingga kopling dan gas yang ia injak tak stabil, dan mesin seketika mati. Supir itu menceritakan bahwa saat itu ia gemetaran sekali. "Saya gemetaran, gak karu-karuan Pak, sampai terkencing-kencing," cerita supir itu kepada kedua penumpangnya itu. Pak Ustadz pun merasakan ada suasana yang tidak beres, lalu ia bertanya kepada wanita misterius yang sedang duduk di kursi belakang. "Ngapain kok kamu ikut terus? Dari mana saja?" tanya Pak Ustadz kepada wanita itu. Supir taksi itu menggambarkan saat menceritakan kejadian ini, bahwa apa yang kini terjadi dan ia lihat mirip seperti dunia lain, sebuah acara mistis di sebuah televisi swasta. Kemudian wanita itu menjawab, "Ini orangnya baik kok, ya gak apa-apa toh aku ikut," jawab wanita berambut panjang itu. Lalu wanita itu disuruh pindah oleh Ustadz, tapi ia tidak mau. "Tapi ini kan bukan duniamu," Ustadz itu menerangkan kepada wanita misterius itu. "Pokoknya aku mau ikut," jawab wanita itu. "Pokoknya aku ikut, gak lama, paling 2 bulan, tambah wanita itu. Terusan cerita ini tak dijelaskan oleh supir. Apa yang terjadi setelah kejadian terakhir ini? Bagaimana nasib Ustadz yang menyetop taksinya? Apa ia tetap ikut taksi itu atau tidak? Apa maksud wanita itu ikut kepada sang supir taksi selama 2 bulan? Dan dalam bentuk apa wanita misterius itu ikut? Dan kapan wanita itu meninggalkan sang supir taksi yang polos ini? Terima kasih karena sudah menyimak cerita di channel ini. Sekali lagi, pastikan bahwa tidak ada yang diam-diam merhatiin kamu. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.